Halo semua, nah ini banyak pertanyaan karena kemarin pakai traktiran Koyong, itu barangnya bagus apa jelek? Nah itu pertanyaannya. Jadi memang barang traktiran itu adalah barang-barang sebenarnya yang sudah viral lama ya, yang udah teruji heavy duty, udah jualnya ribuan set. Dan hadiah dari saya, jadi semua cabang itu dapat. Sekarang konsumennya nanya itu barangnya bagus apa enggak. Oke, di video kali ini kita bakal nge-review barang yang pakai traktiran Koyong. Jadi ada V3 Mini sama mini projector dari Hyperion yang sudah heavy duty nih. Jadi heavy duty kenapa? Tidak ada fan. Pertama kita jelasin dari mini Proji. Tidak ada fan. Ini kaca bener, bukan yang plastik. Jadi mau ketindih, mau kebanting, mau sampai jatuh pun biasa ada penyakitnya kacanya retak tapi bagian dalam bukan kaca sini. Itu gampang banget di repair karena ini memang diciptakan untuk off-road. Jadi mobil-mobil yang heavy duty karena karakter sinarnya untuk penerangan di luar kota atau off-road itu sangat-sangat cukup. Jadi banyak sekarang pembalap-pembalap off-road udah pakai produk ini. Travel bahkan sampai bus 24 volt truk pakai ini semua. Nah, yang di proyektor ini V3 Mini yang adalah produk kita yang 1 tahun lalu. Ini compact, kecil, ada bracket PNP-nya, jadi komplit. Pemasangannya khusus plug and play di H4. Jadi kalau untuk custom biasa pakai produk yang lain. Jadi kita jual paket ini adalah paket yang untuk kategori H4 atau entry level. Jadi biasa headlamp, ada fog lamp, atau tanpa fog lamp bisa pasang mini proyektor ini. Nah, di video kali ini kita bakal tuntas, bakal tak bongkar ini untuk melihat isi dalamnya semua biar konsumen kita ngerti, paham sama barang-barang kita. Kita hidupin dulu kalau untuk ini. Jadi ini low beam. Low beam 50 watt. Ini low beamnya, high beamnya. Jadi katupnya terbuka. Itu ada rain breakernya. Rain breaker itu adalah double cup biasa istilahnya kalau memang benar di bilet proyektor. Ini saya tutup, ini cupnya satu hilang. Jadi kalau dibuka itu double cup. Begitu juga yang bawah, kalau ditutup tinggal rain breakernya. Ini kalau dibuka peluasan sinarnya. Jadi ada 2 LED sisinya, nanti bakal kita bongkar. Kalau high beam itu hanya katup solenoid, tapi solenoidnya sistemnya magnetik, jadi lebih tahan daripada mechanical. Nah itu. Terus untuk mini proyektor kita cobain dulu deh baru kita bongkar biar konsumen kita jelas isi dalamnya apa, bahannya apa, semuanya jadi transparan. Ini mata tua nih, bahaya ini. Ini sih idenya dari tim media saya nih. Jadi ayo kita buat video untuk tunjukin kualitas barang sama isinya itu apa. Nah, ini mini lens. Jadi ini yang low sama high itu bisa ganti warna. Ntar. Ini bisa kuning atau putih. Jadi bisa kalian pilih nanti mau yang mana. Ini 35 watt yang paket kemarin. Sebenarnya sudah ada yang 50 watt. Jadi bisa pilihannya sesuai stok katanya cabang-cabang saya karena permintaan begitu banjir. Jadi mereka semua hampir belum 1 jam udah sold out. Tapi saya agak selektif, minta ke rekanan saya, pilihlah orang yang belum pernah modif biar tahu produk kita itu bagaimana. Kalau sudah tahu produk kita, jangan cari murahnya aja, bagilah ke yang belum. Nah, kita di kali ini kita bakal bongkar. Kita geser dulu ini. Kita bakal bongkar yang ini. Kita pakai sarung tangan dulu. Jadi biar lensa atau bagian krom-kromnya tidak lecet. Ada stick jari. Jadi kita bongkar satu part demi part lainnya sampai terpretel habis. Pokoknya biar puas. Ini jari ini kok mau jari manis sama jari telunjuk nih kok mau berteman terus. Oke. Udah lama loh saya tidak bongkar-bongkar. Tapi biasa bongkar sih sendiri. Ini ditemenin kameramen di depannya banyak nih. Oke. Mata yang penting. Mata udah tua. Jangan tertawa kameramen.
Oke, kita buka dari yang atas. Mungkin mau dari sebelah sini kameramen boleh nih, biar kelihatan. Nah, di balik cover ini ada bowl. Sebenarnya proyektor tuh bentuknya mini tuh bisa begini telanjang, tapi sistem kita beda sama sistem yang di luar negeri mereka pasang. Mereka pakai bolt, pakai baut. Oke, dulu kita pernah pakai bolt. Kelemahannya adalah untuk karakter jalan di Indonesia itu banyak lubang, tidak rata, vibrate-nya ya. Lama-lama itu bisa berubah sendiri settingannya. Makanya terakhir kita putuskan, menurut grup kita itu lebih bagus pakai glue. Jadi pakai lem. Karena apa? Lebih rigid dan dia benar-benar megang di belakang. Karena kalau dibilang untuk custom ya, untuk yang nyewa itu bor itu pun ngerusak, tidak bisa kembali standar. Jadi sama-sama ngerusaknya lebih bagus. Keputusan kita lebih yang tahan lama. Jadi dilem mati, tapi di bagian bracket biasanya ada yang tambah bolt terus dilem. Jadi kita tergantung mobil, ada yang bisa plug and play. Kalau yang sudah custom di reflektor itu kita bor, kita pasang baut, kita lem lagi tambahan. Jadi double proteksinya. Ini di balik cover ini ada lagi balls. Jadi kita buka dulu dari lensa. Ini obeng sudah mau is dead. Jadi lensanya udah blue lens coating. Sebenarnya blue lens coating itu adalah sejenis, orang ada yang bilang UV, ada yang bilang apa ya? Kita dulu kasih nama sih aneh-aneh, titanium coating. Ini sebenarnya jujur blue lens tuh lebih mengurangi sinar dibanding yang clear lens. Karena ya tetap ada coating sekitar ya enggak sampai 2% mengurangi cahayanya. Ini lensa udah kristal clear, di coating blue-nya itu dari dalam sebenarnya. Ini dari dalam. Dari dalam. Terus di balik ini kalian udah bisa lihat nih. Double cup istilahnya. Double cup adalah cup atas sama cup bawah, tapi cup bawah di balik ini. Jadi dibongkar lagi itu ada kita ketemu emitter LED-nya, chipnya. Atau bahasa anak-anak retrofit, chip. Tapi kalau yang paham emitter. Nah, dibongkar. Nah, bagian sini ini peran utamanya juga di sini. Jadi coating platernya, ini chrome-nya, bahannya. Jadi harus yang tahan berapa derajat dan lifetime-nya tuh tergantung dari sini. Kebanyakan karena ini yang terima sumber panas dari yang LED yang di sini, emitter pertamanya. Emitter di bawah ada bowl kecil juga. Jadi bowl kecil juga pengaruh. Jadi dua-dua ini adalah yang menentukan dari kekuatan sinar proyektor ini. Jadi biasanya kalau 1 tahun, kalau bowl-nya jelek, nggak sampai 1 tahun udah gosong biasa di bagian sini. Demikian pun yang double cup di bawahnya. Nah, yang kita punya ini 1 tahun mungkin ada beberapa doff, berapa buih titik mungkin ya. Karena itu pemakaian. Jadi proyektornya perlu sirkulasi, pendinginan dari fan. Kalau posisi mobil diam atau yang punya auto atau apa ya, itu nyala terus. Posisi diam, sirkulasi otomatis kurang dibanding mobil berjalan. Jadi itu yang mengakibatkan kerusakan-kerusakan kecil dulu pertama, lama-lama merembet. Jadi karakter sinarnya itu berkurang dari yang baru. Ini terus kita bongkar lagi yang bawah. Tool-tool yang sudah lama. Ini penutup driver. Jadi drivernya sudah internal semua. Karena kita anggap lebih compact. Karena kalau di luar ada soket biasa masalah. Terus air atau penempatan yang klotak-klotek. Jadi kita semua driver udah micro. Terus solderannya sudah robot juga, rapi. Jadi kita QC-nya benar-benar bukan cuman casing aja yang bagus. Karena banyak sekarang bentuk sama tapi barang-barang ini yang bisa dimainin. Ini pakainya berapa chip, itu semua bisa mempengaruhi harga. Nah, barang-barang kita jadi sesuai kualitas. Semakin brandnya semakin naik,
kita pemilihan barang pun semakin lebih teliti, lebih hati-hati semua, karena itu pengaruh semua. Nah ini udah kalau kebongkar semua, jadi yang bawah ini juga ada, kalau dibongkar harus solenoid turun. Ini solenoid, ini yang mempengaruhi cut off. Jadi solenoidnya sudah yang istilahnya kayak besi tapi diral yang karbon gitu, ringan tapi kuat. Nah, cut off-nya ini kebetulan permintaan kita flat. Kalau yang cut off right hand drive biasa ada tekuan Z di sini, di bagian sininya. Jadi kita yang untuk Hyperion ini flat. Seperti itu bongkaran. Yang untuk proyektor ada bracketnya lagi di belakang. Jadi bracketnya itu memang itu yang paketnya awal untuk pemasangan H4, karena nanti ada throat, ada cover, angel, ada demon, itu additional. Kabel set pun sudah dapat bawaannya semua, yang sudah dihitung wattnya, konsumsinya, pembagian arus, relay, pengaman sikring, semua lengkap. Nih, ini nanti saya rapiin lagi nih PR saya nih. Terus kita bongkar mini proyektor. Jadi mini proyektor ini mini proyektor yang memang develop sendiri, sudah molding sendiri, jadi udah Hyperion. Nah, kamera sangat deh. Jadi udah Hyperion, ini molding sendiri. Sekarang kita harus bongkar dia. Ini menggunakan kunci bintang. Kunci bintang. Nah ini biar jelas semuanya. Jadi ini pun sebenarnya maintenance-nya gampang. Kalau yang main-main lumpur ya, ada kerak di bagian sela-sela ini mereka bongkar sendiri kadang-kadang. Karena kalau pemasangan di mobil-mobil heavy duty, mereka menggunakan bracket, dan bracket itu ada dapat semua, ada join-nya. Jadi kalian bisa jejer banyak, itu bisa dibuat jadi LED bar, ada yang buat LED bar. Anak-anak off-road biasa digabung pakai 4, itu udah cukup karena ini cut off yang terbaik, rata, tapi yang sinarnya kurang lebih ya. Ini agak keras, jadi harus bukanya itu menggunakan alat sih sebenarnya. Alatnya ini yang PR kita, bisa nggak ya? Jadi keras banget. Ini kalau dibuka dia ada lem glue, jadi yang terbaru. Nah ini cermin, jadi ini kaca. Ini kalau mau buka di dalam itu ada lem lagi, jadi double seal. Dia ini ada seal, ini ada dikasih adhesive PU gitu lemnya, terus cover. Jadi semua partnya ini kita pun ready kalau sampai ada masalah, mau pecah, lensa ada, apapun kita ada. Tapi biasa masalahnya adalah pecah di tengah, mengakibatkan ngembun. Tapi gampang, tinggal buka, keringinnya pun gampang, tinggal buka kaca, hidupin aja 10 menit. Itu bakal kering total karena semua bodinya ini lah besi ya. Setelah itu lemnya jangan diutak-atik, pasang lagi, press kalau perlu. Kayak sekarang dikasih sealant di tengah, jadi kalau sampai pecah pun tengahnya, sampai kebentur atau jatuh atau tabrakan, dia tetap aja begini. Karena banyak sudah yang kasus-kasus yang pakai di grill copot, jadi kabelnya gelandolan gitu sampai babak belur, ya tetap nyala. Karena memang di rancangnya itu adalah yang heavy duty, kondisi apapun tuh kuat. Jadi kalian jangan ragu lagi, sekarang kan udah jelas nih. Paket-paket yang kita kasih adalah paket-paket yang no kaleng-kaleng. Jadi itu sebenarnya pengenalan buat orang-orang yang pingin rasain produk Young Motor, karena Young Motor Group terkenal mahal pertama. Karena kalau benar-benar kalian tahu waranti kita itu benar-benar nggak pakai persulit konsumen ya. Jadi apapun itu kita ganti selama masa garansi. Jadi rusak atau masalah daripada ribet, dan konsumen biar puas ganti, dan juga waktu lebih cepat untuk kita punya rekanan, karena kan namanya rekanan juga rugi ya, rugi waktu, rugi tenaga kerja. Jadi kita pun berusaha untuk memberikan yang terbaik, pelayanan, servis, sampai ya konsumen kita biar
tidak kecewa sama produk-produk kita. Nah, dari itu kalian udah lihat tuh semua yang kita bongkar, jelas, transparan produknya. So, jangan ragu untuk produk Young Motor. Kalian boleh daftarkan di kota yang masih ada paketnya ya. Kalau di luar paket sih memang selisihnya hanya 500.000, tapi kalau kalian beruntung di kota yang masih ada slotnya, silahkan booking langsung. Oke, sekian dari video review tentang produk paket traktiran Young Motor. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you guys. Meanwhile, in our universe. Tung, gitu. Iya. Matiin dulu dong. Ya, udah. Biar terang kok. Bukan, nanti aku minta nyalain. Oh alah. Kamu pegang lampu tapi minta nyalain. Berapa targetmu yang nonton? Kan ini konten idemu tuh. Di atas 30.000, di atas 50. Enggak dong. Let's go. Kalau yang nonton 100.000, mobilmu tak buatin proyektor tuh. Waduh. Wah. Sekalian gantiin lakinya. Nyala videonya tuh. Tuh. Dan tolonglah kentung biar dapat proyektor kalian nonton. Jadi dia biar semangat juga dia ngeditnya ya. Hashtag bantu kentung. Ya, hashtagnya bantu kentung. Cuk, kon pegang lampu tapi nggak nyalain, Bu. Kentung. Ini nyala ya kamera. Ini pegang lampu loh, tapi malah bengong liatin orang kerja. Enggak video kok. Mana baru bunyi kameramu? Oh iya. Dasar. Kentung jin laut.